Kesultanan Cirebon. Cirebon adalah kesultanan Islam di Jawa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Pada masa itu, Cirebon merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat Cirebon menjadi jembatan antara kedua budaya, Jawa dan Sunda. Kebudayaan Cirebon pun merupakan kebudayaan khas yang tidak didominasi baik oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 sampai dengan tahun 1568 yang diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebaran agama Islam di bagian Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Dalam buku Masa Lalu Banten yang ditulis oleh Halwani Mikrob dan Ahmad Mujahid Kudari dinyatakan bahwa pada tahun 1481 Syarif Hidayatullah menikah dengan putri Ong Tienniong dari Tiongkok. Putri itu datang ke Pulau Jawa bersama rombongan yang sangat besar. Setelah menikah dengan Syarif Hidayatullah, Ong Tienniong memeluk agama Islam, sedangkan sebagian para pengikutnya tetap memeluk agama leluhurnya, yaitu agama Buddha. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk membangun masjid Pacinan Tinggi untuk umat Islam dan membuat wihara bagi pemeluk agama Buddha. Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Menyusul wafatnya Syarif Hidayatullah, tahta sultan mengalami kekosongan. Awalnya, calon kuatnya adalah cucu Pangeran Dipati Karbon, putra Pangeran Pasara Pasarean. Namun, sebelum sempat mengisi tahta, Pangeran Dipati Cirebon sudah dulu meninggal dunia. Tahta pun kemudian diisi oleh pejabat keraton yang bernama Fatahillah. Fatahillah adalah pejabat pemerintahan keraton ketika Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas dakwah. Ia naik tahta menjadi raja dan secara resmi memerintah Cirebon sejak tahun 1568. Sayang, masa pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal dunia. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem Astana Gunung Sembung, Cirebon. Penerusnya adalah cicit Sunan Gunung Jati sendiri, yaitu Pangeran Emas, pangeran tertua Pangeran Dipati Cirebon. Pangeran Emas bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Setelah Panembahan Ratu I meninggal pada tahun 1649, pemerintahan dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim. Ia dikenal sebagai Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Di masa pemerintahannya, ia terjepit di antara dua kekuatan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Di satu sisi,
Banten merasa curiga karena Cirebon dianggap lebih akrab dengan Mataram. Di sisi lain, Mataram juga curiga bahwa Cirebon tidak tampak sungguh-sungguh mendekati diri. Karena Panembahan Girilaya dan Sultan Ageng Tirtayasa sama-sama keturunan Pajajaran. Kondisi ini memuncak dengan meninggalnya Panembahan Girilaya di Kartasura, serta ditahannya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya di Mataram. Panembahan Girilaya adalah menantu Sultan Ageng Hayakkarkusumo dari Kesultanan Mataram Islam. Tentu saja, hal ini menimbulkan kekosongan tahta di Cirebon. Sultan Ageng Tirtayasa segera menobatkan Pangeran Wangsakerta sebagai pengganti Panembahan Girilaya atas tanggung jawab pihak Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengirim pasukan dan kapal perang untuk membantu Trunojoyo yang saat itu sedang memerangi Amangkurat I di Mataram. Dengan bantuan Trunojoyo, seorang bangsawan Madura, kedua putra Panembahan Girilaya yang ditahan akhirnya dapat dibebaskan dan dibawa kembali ke Cirebon untuk kemudian dinobatkan sebagai penguasa Kesultanan Cirebon. Penobatan ketiga putra Panembahan Girilaya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon pada tahun 1677 menjadi babak baru dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Kesultanan terpecah menjadi 3, masing-masing memerintah dan menurunkan para sultan berikutnya. Pembagian kesultanan di Cirebon dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Sultan Kesepuhan dan Pangeran Martawijaya yang bergelar Sultan Sepuh Abil Makarim Muhammad Samsudin pada tahun 1677 sampai dengan 1703. Ia memimpin Keraton Kesepuhan. 2. Sultan Kanoman atau Pangeran Kartawijaya yang bergelar Sultan Anom Abil Makarim Muhammad Badurin pada tahun 1677 sampai dengan 1723. Ia memimpin Keraton Kanoman. 3. Pangeran Wangsakerta yang diangkat sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Abdul Kamil Muhammad Nasruddin atau Panembahan Tohpati pada tahun 1677 sampai dengan 1713. Pangeran Wangsakerta diangkat menjadi sultan karena tidak memiliki wilayah kekuasaan. Perubahan gelar dalam Panembahan menjadi sultan bagi kedua putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena keduanya dilantik menjadi sultan di Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Panembahan. Ia bertanggung jawab atas keprabonan, yaitu tempat belajar para intelektual keraton. Pada akhirnya, suksesi kekuasaan pada tahun 1677 berlangsung menjadi tradisi keraton. Seorang sultan akan menurunkan tahtanya kepada anak laki-laki tertua dari permaisurinya. Jika tidak ada, yang diangkat adalah cucu atau cicitnya. Dalam keadaan terpaksa, orang lain dapat memangku jabatan itu sebagai pejabat sementara.